Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, ketika sebuah perkara pidana diperiksa di pengadilan, lalu sampailah pada kesempatan majelis hakim akan menjatuhkan vonis apakah seseorang itu dipidana, apakah dia bebas ataukah dia lepas, maka hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada orang tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa satu, perbuatan pidana itu benar-benar terjadi. Yang kedua, bahwa terdakwa yang dihadirkan itulah yang bersalah melakukannya. Nah, untuk itu teman-teman semuanya, tentu diperiksa dulu nih, apa alat bukti yang ditampilkan atau dihadirkan di pengadilan. Ada 5. Pertama ada yang namanya keterangan saksi. Kedua yang namanya keterangan ahli, ketiga surat, keempat petunjuk, dan yang kelima adalah keterangan terdakwa, teman-teman semuanya. Nah, terkait dengan 5 alat bukti ini, mari kita bahas gitu ya, kita ulas satu persatu dimulai dengan keterangan saksi pada video ini. Kita baca pasal 185 KUHP. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di pengadilan atau di sidang pengadilan. Jadi kalau seorang saksi itu ingin menyampaikan keterangan saksi itu, maka haruslah dalam sebuah persidangan begitu. Dan memang pengetahuan itu haruslah dia ketahui secara langsung. Tidaklah boleh diperolehnya dari orang lain. Nah, di bagian penjelasan dikatakan dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau dikenal juga dengan istilah testimonium de audito. Yang kedua, teman-teman semuanya, keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Ya, jadi ada istilah satu saksi bukan saksi. Ya, maka minimal ada 2 orang saksi. Nah, tapi bagaimana apabila ternyata memang hanya ada 1 saksi saja? Kita baca pada ayat selanjutnya. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Jadi teman-teman semuanya, di sini dimaksudkan di sini apa? Kalaupun saksinya hanya 1, tetapi dalam persidangan dapat dihadirkan alat bukti yang sah lainnya yang kemudian mendukung keterangan saksi tersebut, maka di situ dikatakan dapat kemudian dipertimbangkan. Yang keempat, keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Jadi kalau beberapa saksi kemudian menceritakan hal yang sendiri-sendiri, tetapi kemudian ternyata di antara keterangan-keterangan itu ada hubungan yang satu dengan yang lainnya sedemikian rupa, maka dapat dianggap membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Yang kelima, ini terkait dengan rekaan atau pemikiran. Baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan keterangan saksi. Saya kebetulan sudah praktek pengacara dari tahun 2007, teman-teman semuanya. Nah, pada saat persidangan perkara pidana, kita tidak boleh bertanya kepada saksi begini. Menurut pendapat saudara, bagaimana perbuatan ini bisa terjadi? Apakah benar? Contohnya begitu ya. Yang dihadirkan di sini adalah pelakunya. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena kalau sudah nanya pendapat, harusnya kepada ahli, bukan kepada saksi. Yang keenam, dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan A. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya. Jadi ini tentang
kalau saksi itu lebih dari satu. B. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain. Ini pada kondisi umpamanya saksinya hanya satu, lalu kemudian didukung dengan alat bukti yang lainnya. C. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu. Dan D. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. Nah, di sini dalam bagian keterangan disebutkan yang dimaksud dengan ayat ini ialah untuk mengingatkan hakim agar memperhatikan keterangan saksi harus benar-benar diberikan secara bebas, jujur, dan objektif. Jangan kemudian dia memberikan yang ujung-ujungnya merupakan keterangan palsu karena dia tidak objektif, karena mungkin ada cara hidup dan kesusilaan saksi itu yang kemudian dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangannya dipercaya, teman-teman semuanya. Yang ketujuh, keterangan dari seorang saksi yang tidak disumpah, meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti. Namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain. Nah, demikianlah penjelasan atau uraian dari pasal 185 KUHP terkait dengan alat bukti yang berupa keterangan saksi. Semoga bermanfaat dan memberikan pengetahuan bagi kita semuanya, sehingga ketika nanti kemudian kita ingin memperjuangkan hak hukum, kita dapat hadirkan saksi itu yang kemudian memang memenuhi kualifikasi pasal 185. Demikian teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Sekali lagi, salam hormat dari saya Irawan Harahap di Kota Pekanbaru. Mantap!